Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Marilah seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali belajar tematik tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar, subtema 4 menyayangi hewan. Silakan disiapkan buku tematiknya serta alat tulisnya dan silakan dibuka bukunya halaman 85. Pada pembelajaran hari ini kita belajar di pembelajaran ketiga dan keempat. Silakan bukunya dibuka halaman 85. Ayo mengamati. Pak Said memelihara burung di rumah. Pak Said rutin memberi makan dan minum. Pak Said juga rutin membersihkan kandang burung agar bersih dan sehat. Pak Said memelihara burung peliharaannya dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya yang menyayangi makhluk lainnya. Nisa, Sofi, Huda, dan Dafa bermain ke rumah Ali. Mereka memelihara burung peliharaan Mereka melihat burung peliharaan Pak Said. Mereka bertanya kepada Pak Said bagaimana cara merawat burung yang baik. Berikut caranya. Yang pertama, memilih burung yang akan dipelihara karena tidak semua burung bisa dipelihara. Yang kedua, pilihlah sangkar yang tepat sebagai rumah si burung. Yang ketiga, letakkan di tempat yang hangat dan nyaman. Yang keempat, letakkan beberapa majalah bekas atau kertas di bawah sangkar. Hal ini memudahkan kita membersihkan sangkar. Kertas tersebut bisa dibuang dengan mudah. Yang kelima, berilah makan yang sesuai dengan jenis burung. Ada burung pemakan serangga, pemakan biji-bijian, dan pemakan buah-buahan. Yang keenam, sediakan selalu air bersih. Yang ketujuh, jagalah kebersihan tempat makan dan minum. Yang kedelapan, memberi makan burung secara teratur. Baiklah, tentu saja Nisa, Sofi, Huda, dan Dafa ketika bertanya kepada Pak Said harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, adakah yang bisa mencontohkan pertanyaannya? Masih ingat ya materi sebelumnya tentang kata tanya yang biasa kita gunakan. Bisa kita menggunakan kata apa, kata tanya mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Misalkan contohnya, bagaimana cara merawat burung yang baik? Kapan kita harus membersihkan kandang burung? Apa saja benda-benda yang harus kita siapkan di dalam kandang burung? Bisa saja seperti itu, ya. Sudah paham ya membuat pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Silakan dibuka halaman 86. Halaman 86, ayo berkreasi. Di sini ada cara membuat boneka burung dari kardus bekas. Anak-anak di rumah bisa mencoba. Jika ingin mengisi waktu luangnya, silakan dicoba bersama orang tuanya. Di sini sudah ada cara-caranya ya. Tapi ini bukan tugas, hanya sekedar jika kalian ingin latihan di rumah saja. Tahukah kamu jika burung-burung bertasbih dan sholat? Ya, semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa burung-burung itu juga beribadah dengan bertasbih dan sholat. Seperti artinya,
Nih, yang terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 41. Artinya, tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan yang di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nur ayat 81. Nah, jadi anak-anak, burung pun bertasbih dan sembahyang kepada Allah. Apalagi kita manusia yang diberi kesempurnaan oleh Allah. Jangan lupa sholatnya ya. Semoga Ananda semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu ayo mengamati. Ketika di rumah Ali, Ibu Fatimah membuatkan puding untuk Nisa, Sofi, Huda, dan Dafa ketika mereka bermain di rumah Ali. Kue sudah matang dan Bu Fatimah memotong puding menjadi 10 potong bagian yang sama besar. Nah, misalkan Ustazah punya, kita memotong 10 sebuah puding, kita potong menjadi 10 sama besar. Ya, sampai di sini paham, dipotong sampai 10. Jadi setelah dipotong sampai 10, satu bagian dari 10 bagian itu bernilai 1/10. Artinya satu bagian dari 10 bagian puding yang sama besar. Sampai di sini paham ya arti pecahan? Nah, kemudian Ali memakan 3 potong puding. Bagaimana kita menuliskan pecahannya? Jika dia memakan 3 potong puding, maka ya, dia memakan 3 potong puding. Jika setiap puding bernilai 1/10, 1/10 dan 1/10, maka nilai pecahannya puding yang dimakan Ali adalah, ya, ada yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu 3/10. 3 bagian dari 10 puding yang sama, 10 bagian puding yang sama besar. Artinya 3 yang dimakan oleh Ali, 10 adalah seluruh potong puding yang tersedia. Paham sampai di sini pecahan anak-anak? Nah, sama seperti contoh yang di buku. Di sini contohnya dengan menggunakan kotak. Ustazah tadi mencontohkan dengan lingkaran, sama saja ya. Kalau yang di buku dia menjelaskan dengan ada 10 kotak. Kotak ini adalah mewakili 10 potong puding. Kemudian dimakan 3 oleh Ali yang diwakili dengan warna hijau. Jadi nilai pecahan banyak puding yang dimakan Ali adalah 1, 2, 3. Jadi 3/10. 3 bagian dari 10 bagian puding yang sama besar. Paham sampai di sini anak-anak? Baik, kalau sudah paham, untuk tugas satunya, ya, nggak mau. Ya, maaf, ini untuk tugas satunya. Halaman 87 sampai halaman 88 ya. Langsung di buku paketnya saja. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4. Ayo kita amati. Di sini ada perhatikan gambar. Ali memelihara kelinci. Ia merawatnya dengan baik. Apa yang sedang dilakukan Ali? Mari kita lihat gambarnya. Ya, gambar yang pertama kita lihat Ali membawa kelincinya dan membawa uang. Kira-kira untuk apa ya? Ya, Ali membeli sayuran. Sayurannya adalah wortel. Nah, kemudian sayurannya diberikan kepada kelinci. Setelah itu, ya, kelincinya buang air kecil dan dibersihkan oleh si Ali. Tugas kalian yang kedua adalah ayo bercerita. Buat cerita yang sesuai gambar ya. Nah, berarti tugas keduanya adalah ini. Tugas kedua adalah membuat cerita. Dengan ini ya, setelah membuat cerita tentang memelihara kelinci, kalian lanjutkan bertanya secara santun dan menuliskan hasil wawancaranya. Ini tugas 2-nya ya. Tugas 2 juga. Langsung kerjakan di buku paketnya saja. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Perhatikan
Perhatikan halaman 90. Kelinci milik Ali suka makan sayuran, terutama wortel. Sayuran dan wortel biasanya ditanam di pegunungan. Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang berprofesi menanam sayuran? Ya, namanya adalah petani. Petani adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menanam sayuran. Petani menanam sayuran di ladang. Ketika sudah tumbuh besar, sayuran dipanen dan dijual kepada pedagang sayur. Nah, kira-kira dari bacaan itu ada profesi apa? Ya, ada profesi sebagai petani. Pekerjaannya apa tadi? Ya, menanam sayuran. Kemudian setelah panen dibawa ke pedagang sayur. Apa profesinya? Ya, nama profesinya adalah pedagang. Pekerjaannya, kalau profesinya pedagang sayur, berarti pekerjaannya adalah menjual sayuran. Kemudian profesi apa lagi? Ya, bisa nelayan. Kalau nelayan pekerjaannya menangkap ikan. Kemudian ada profesi sebagai supir, pekerjaannya membawa mobil. Masih banyak lagi, ya. Tahu ya? Nah, ini tugasnya. Kalian sebutkan nama profesi, boleh selain yang Ustazah sebutkan tadi. Ini menjadi tugas ketiga. Baik. Ali memelihara ikan di akuarium. Ia rutin memberi makan ikan dan membersihkan akuarium. Tahukah kamu sebutan untuk orang yang berprofesi menangkap ikan? Ya, namanya nelayan, adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan. Nelayan biasanya menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Menangkap ikan dilarang menggunakan bahan peledak karena bahan peledak akan merusak habitat laut. Sebagai anak soleh, kita dilarang merusak habitat laut, terutama merusak lingkungan. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 11 yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Apakah kalian mengetahui cara nelayan menangkap ikan menggunakan jaring? Ya, mulainya nelayan membuka jaring tersebut. Jika sudah mendapatkan ikan, maka jaring akan ditarik. Kemudian yang terakhir ini, untuk berlatih kekuatan tangan yaitu menarik. Nah, boleh jika Anda senang bermain tarik tambang, bisa dipraktekkan bersama teman-teman. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jika apa yang Ustazah sampaikan ada yang kurang berkenan, jika ada kesalahan, Ustazah minta maaf. Ustazah akhiri dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.